Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, setelah beberapa pekan kita skip atau kita berlibur di rumah saja. Oke, liburan lebaran di rumah saja. Kita lanjut lagi untuk perkuliahan kita masih dengan PJJ. Dan untuk pekan ini kita akan bahas tentang database terdistribusi. Oke. Nah, langsung saja untuk bicara tentang database terdistribusi, sebetulnya ini lebih condong kepada apa ya, program studi kalian, yaitu berbasis TI dibandingkan di jaringan. Jadi prakteknya sebelum saya akhiri nantinya itu bisa kalian praktekkan sendiri, karena justru kalian yang udah terbiasa melakukan bermacam-macam tentang database seperti itu. Tetapi nanti di akhir akan saya sampaikan bagaimana sudut pandang database dari kacamatanya orang jaringan. Oke. Baik. Kita mulai saja pendahuluannya untuk database terdistribusi atau distributed database, disingkat dengan DDB. Ini menurut Cherry. A distributed database is a collection of data which belong logically to the same system but are spread over the site of a computer network. Jadi, distributed database adalah suatu koleksi data di mana dimiliki logically to the same system. Jadi secara logikalnya sistemnya sama gitu loh, secara logikanya. Tetapi spared berarti terpencar over the site, jadi tersimpan di seluruh site yang terkoneksi dengan jaringan komputer tentunya. Sementara untuk Ozu menyatakan bahwa a distributed database is a collection of multiple, jadi suatu koleksi multiple, banyak koleksi yang banyak, logically interrelated, secara logikalnya ini saling berkaitan, okay, over a computer network, ya, di seluruh jaringan komputer. Sementara kalau menurut Cord, DDB atau database distributed system berisi of collection of site. Nah, ini justru koleksi site, jadi suatu koleksi dari site, each of which maintain a local database system, di mana setiap site-nya itu merawat atau mengelola database system, lokal database system. Jadi masing-masing mengelola database, tapi saling terkoneksi. Oke. Nah, apapun definisinya, sudut pandangnya, makanya kalau saya pribadi di pertanyaan definisi, saya tidak terlalu kaku dengan definisi. Kenapa? Karena bagi saya suatu definisi itu tergantung dari siapa yang bicara, sudut pandang latar belakang orang tersebut. Contoh misalnya, ini bicara tentang distributed database. Kalau saya sebagai orang jaringan misalnya, tolong definisikan jaringan komputer. Mungkin bagi orang jaringan, sudut pandang jaringan akan banyak membahas jaringan komputer adalah suatu komputer yang terkoneksi. Wah, bicaranya tentang jaringan benar-benar. Tetapi begitu orang IT misalnya, orang TI, orang komputer yang bukan orang jaringannya, itu mengatakan jaringan komputer adalah suatu definisi kumpulan dari komputer yang saling terkoneksi. Itu saja misalnya. Atau orang multimedia mengatakan jaringan komputer diperlukan agar multimedia kita bisa saling terkoneksi. Yang pada intinya sebenarnya sama saja. Oke, hanya redaksinya yang berbeda-beda. Oke, cukup tentang definisinya. Sekarang kita bahas distributed database system yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dalam sebuah database terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer. Oke, sama ya. Pakai definisi manapun juga. Oke. Istilahnya adalah database disimpan pada beberapa komputer. Jadi database-nya disimpan di komputer. Nah, komputer-komputer dalam sebuah sistem terdistribusi ini berhubungan satu sama lainnya melalui media-media komunikasi seperti high speed buses ataupun telepon line, atau sekarang udah pakai FO, udah pakai satelit, berbagai macam sekarang, macam-macam. Nah, sebuah sistem database terdistribusi ini berisikan sekumpulan file
di mana tiap-tiap site ini dapat berpartisipasi dalam pengeksekusinya transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu file atau beberapa site. Nah, tiap-tiap site ini dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana transaksi telah ditentukan. Jadi istilahnya ada satu database di komputer lokal, dia bisa mengelola tersendiri karena mengikuti yang core ini mengelola. Tetapi di satu sisi dia pun saling terkoneksi dengan site yang lain. Yang site lain juga sama, dia juga bisa mengelola transaksi-transaksi lokal. Nah, nanti orang jaringan lah bicara, ada sinkronisasi, ada proses sinkronisasi. Kenapa? Kalau tidak ada proses sinkronisasi yang disebut dengan distribusi itu kan terdistribusi di mana-mana, harus ada sinkronisasi. Kalau tidak tersinkronisasi, maka data yang di site A misalnya dengan di site B ini bisa berbeda. Bagaimana jika yang C ingin mengakses data manakah yang dia dapat? Apakah yang updatean dari A atau updatean dari B? Nah, kalau tidak ada proses sinkronisasi, ya ini bisa celaka lah. Nanti ada contohnya gampang. Contohnya misalnya seperti ini. Di bank kita tahu, kemarin kita sudah bahas yang di bank itu banyak sekali kita bisa yang pada saat transaksi database transaksi distribusi bank bisa diakses menggunakan internet banking, mobile banking, bisa pakai ATM atau bisa juga langsung ke tellernya. Kalau tidak ada proses sinkronisasi pada saat transaksi terdistribusi waktu itu, ini ada kaitan dengan database karena setiap transaksi pasti terkoneksi ke database. Nah, kalau misalnya tidak ada sinkronisasi, ini bisa celaka ini. Misal, saya di teller sudah menyetorkan 10 juta. Tidak ada sinkronisasi. Begitu saya akses mobile banking, ketika ingin saya membayar, kok saldo saya masih cuman 100.000 nih, gimana ceritanya? Oke, maka ketika kemarin baca transaksi terdistribusi itu ada kaitannya erat dengan database terdistribusi. Ketika kita menyetor uang, menabung 10 juta ini, maka begitu dimasukkan, diinputkan oleh teller misalnya, itu secara sistem langsung terkoneksi ke semuanya, database-nya langsung update. Ini yang maksud dengan tersinkronisasi. Oke, baik. Nah, sebuah site juga dapat mengambil bagian dalam mengeksekusi transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda, di mana transaksi yang telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Ada dua aspek penting dalam distributed database. Yang pertama, pastinya distribusi lah. Ya, udah bicara tentang distributed berarti ya distribusi, yaitu data tidak disimpan pada tempat ataupun prosesor yang sama. Oke, sehingga DDB dapat dibedakan dari database tunggal dan sentralisasi. Ya, yang namanya distribusi itu kan berarti nyimpannya lebih dari satu kan. Ini artinya database ini tidak disimpan pada tempat yang sama, pada site yang sama, melainkan di tempat-tempat yang berbeda yang sudah terdistribusi. Yang kedua, korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan sehingga DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Jadi ada hubungan logikanya. Bisa jadi platformnya berbeda, nggak masalah, tetapi secara logikanya tetap sama. Oke? Sehingga meskipun database tersebut disimpan di suatu tempat yang jauh di sana, karena memiliki logika yang sama dan memiliki korelasi logika yang sama, kita tetap masih bisa mengaksesnya. Itulah aspek penting dari distributed database. Berikut gambaran dari database terdistribusi secara geografis. Ini koneksi internetnya, communication network, network ini. Misalnya di sini ada suatu sistem, kemudian di sini disimpan database-nya, database 1, ini juga ada sistem lagi, ada database 2, sistem lagi database 3. Di sini saling terkoneksi. Dan di sistem ini pun terkoneksi secara lokal. Oke. Jadi kalau lokal yang C1 ini lokalnya mengakses database satu sistem.
Tetapi karena dia terkoneksi ke jaringan, maka si lokal C1 yang ini juga bisa mengakses database 2 kalau logika korelasinya sesuai, kan seperti itu. Oke. Site-site dalam database terdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Oke, tadi udah kita bicarakan caranya. Tapi di sini ada topologinya. Beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graf yang simpul-simpulnya bersesuaian dengan site, sebuah edge dari simpul A ke simpul B bersesuaian dengan sebuah hubungan langsung antara dua site. Beberapa konfigurasi atau bentuk digambarkan sebagai itu. Jadi gambaran ini adalah topologi jaringan. Jadi dalam topologi jaringan itu ada bus, ada fully connected, ada partial connected, ada tree, structure connected, ada ring, ada star. Ini kalau fully connected ini yang mesh, kita nyebutnya topologi mesh, semua saling terkoneksi. Yang parsial ini hybrid kalau misalnya ini, jadi hanya setengah-setengah. Yang tree ada terpusat, ini ada komandannya di sini di A. Yang ring ini saling terkait, ini topologi yang lama. Yang star ini pun bisa tersentralisasi. Beda dengan A apa? Ya gambarnya ya, oh tidak. Secara topologi iya, tetapi secara logikanya berbeda. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fully connected network. Keuntungannya apa? Kalau salah satu node rusak, yang lainnya bisa backup, artinya tetap jalan. Tetapi seperti pembahasan di dalam topologi jaringan, ini termasuk jaringan mesh, ini mahal. Kenapa? Karena dari satu node ke node yang lainnya itu harus terkonek, buat koneksi. Jadi asumsinya gini, kalau kalian misalnya di rumah punya koneksi internet ini kalian ingin koneksinya itu selalu on, nggak pernah mau mati, apa yang akan kalian lakukan? Maka kalian akan berlangganan lebih dari satu ISP. Kenapa? Kalau ISP 1 mati, saya masih bisa akses ke ISP 2. Kalau ISP 2 mati, saya pakai ISP 3. ISP 3 mati, saya masih bisa pakai ISP 4. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apa yang terjadi? Ya, kalau orang kaya sih nggak masalah, silahkan. Tapi jatuhnya dia biayanya mahal. Dan kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Kenapa? Karena si F ini bisa diakses dari A, B, E, D, bahkan dari C. Siapa yang ngejamin? Demikian juga C. Oke, ini. Tetapi keuntungannya kalau A tadi putus, F masih bisa akses dari C, dari E, dari B, dari D, seperti itu. Ya, tinggal dipertimbangkan lah manfaat dan mudaratnya lah gitu. Yang kedua, partial connected network. Keuntungannya, pertama, reliability rendah, biaya dapat ditekan. Iyalah, tidak seperti halnya full connected, kita bisa mengkoneksikan yang butuh-butuh saja, misalnya seperti ini. A bisa diakses dari F, dari B, dari C, ada tambahan dari F. Jadi kalau dari B ke F mati, F masih bisa akses. Kenapa? Karena dapat dari A. Oke, dan seperti itu. Jadi parsial lah, setengah-setengah lah. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin, sama lah seperti halnya yang full connected network. Kemudian yang tree structure network, yang ini seperti pohon, keuntungannya bersifat sentral, kontrol manajemen lebih terjamin. Ya, tadi kerugian di parsial menjadi keuntungan. Kenapa? Karena manajemen terjamin, ada yang kontrol. Tapi kerugiannya ini nih yang paling penting. Kalau node rusak, maka semuanya ini tidak bisa saling berkomunikasi alias rusak. Ya kalau lokal sih masih bisa, tetapi zaman sekarang kan yang dikejar bukan masalah lokal, tetapi sudah terdistribusi. Oke. Bagaimana dengan ring network? Keuntungannya rusak satu, yang lain masih berjalan, tetapi kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Ya, semua berputar lah. Dan untuk yang star network, ini keuntungannya kontrol manajemen lebih terjamin karena sifatnya sentral, sama seperti halnya tree, reliability rendah. Kerugiannya kalau pusat rusak, yang lainnya rusak. Ini sama dengan tree tadi.
Oke, secara fisik mirip dengan tree, tapi secara logik akan berbeda. Oke, sistem manajemen database terdistribusi atau distribute DBMS ini merupakan sistem software yang dapat memelihara DDBS dan transparan ke user. Kalau ditanya softwarenya untuk DDBS itu apa? Kalian mungkin sudah mengenal yang namanya DBMS. Bagi yang suka buat web, bagi yang mempelajari sistem database, manajemen database, karena materi ini saja dari buku sistem manajemen database tadi. Ini bicara dari sudut pandang database, orang database. Jadi sebetulnya kalian yang mempelajari database saat ini sudah belajar kan database, ini justru jauh lebih mendalami tentang database. Hanya ada istilah terdistribusinya, itu kita lihat dari sudut pandang sistem terdistribusi. Nah, saya sebagai orang jaringan ini nantinya akan memberikan gambaran bagaimana sih sudut pandang database dari sisi orang jaringan gitu. Oke. Mungkin kalau di dalam database yang dipelajari, kita membentuk suatu sistem softwarenya, gimana secara buat database. Makanya saya bilang antara orang jaringan dengan orang database itu suka bertolak belakang. Bertolak belakang dari apa? Dari sisi redundan. Dari sisi redundan, kalau orang jaringan itu redundan itu wajib. Wajib. Kenapa? Ketika kita membuat mirroring itu wajib sama persis. Tetapi kalau dari bicara tentang orang database, begitu dapat redundan, nggak boleh di dalam database ada redundan. Kenapa? Kalau ada redundan dalam data di dalam database-nya, itu bisa berantakan tuh data. Komputer bisa error, katanya ini mau ngasih yang mana, kan seperti itu. Oke. Nah, di dalam sistem terdistribusi dan khususnya pembahasan database, kita menjembatani perbedaan tersebut. Artinya apa? Iya, betul, di dalam DBMS-nya itu kalau bisa tidak boleh ada redundan, tetapi di dalam sistem terdistribusinya maka harus redundan. Kenapa? Karena kalau tidak ada redundan, antara site yang satu dengan site yang lainnya itu berbeda datanya, gimana? Sinkronisasi akan seperti apa? Tidak bisa terjadi. Oke. Jadi seperti itu. Inilah jembatannya. Nah, DDBS ini bukan merupakan sekumpulan dari file yang dapat disimpan tersendiri di setiap node dari jaringan komputer. Dan untuk membentuk DDBS, file tidak seharusnya berrelasi secara logika saja, tetapi perlu ada struktur di antara file dan akses data, bukan merupakan hal yang khusus. Oke, kita lihat sekarang keuntungan dari DDBS. Pertama adalah otonomi lokal. Karena data didistribusikan, user dapat mengakses dan bekerja dengan data tersebut sehingga memiliki kontrol lokal. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Karena setiap site menangani hanya bagian dari DB, CPU dan I/O tidak seberat seperti DB pusat. Data yang dipakai untuk transaksi disimpan dalam beberapa site sehingga eksekusi transaksi dapat secara paralel. Ketiga, meningkatkan reliability atau availability. Jika satu site mengalami crash, ini dapat membuat site tidak dapat diakses. Nah, jika data direplikasi ke banyak site, maka kerusakan hubungan komunikasi tidak menjadikan sistem total tidak dapat dioperasikan. Nah, yang tadi mirroringnya, kan kalian kalau misalnya suka download, wow, website ini site ini full, banyak yang akses, ada mirroring. Apakah mirroring ini datanya berbeda dengan yang aslinya atau yang utama? Tidak, dia sama, hanya yang akses ke dia jarang, berarti dia lebih cepat. Itu dari sisi kacamata orang jaringan. Berarti dalam mirroring database yang ada ini akan melakukan replikasi dari database pusat. Ekonomis, dari biaya komunikasi, baik membagi aplikasi dan memproses secara lokal di setiap site, dari biaya komunikasi data akan lebih murah untuk memulai sistem komputer dalam satu site dan menyimpan data secara lokal. Oh iya, nanti expansibility akan lebih mudah mengakomodasikan ukuran database yang semakin besar. Ekspansi dapat dilakukan dengan menambah proses kekuatan penyimpanan jaringan. Dan shareability, jika sistem informasi tidak terdistribusi akan sulit untuk berbagi data dan sumber daya. Sistem database terdistribusi memungkinkan hal ini. Oke, sekarang saya akan bertanya, kira-kira cloud bagaimana? Cloud, teknologi cloud computing, apakah termasuk database terdistribusi atau lokal atau terpusat? Seperti apa?
pertanyaan. Oke, silahkan bisa kalian diskusikan, kemudian nanti yang sudah mendapatkan jawabannya atau mendapatkan pencerahannya itu dijawab, dituliskan. Oke. Jadi bagaimana dengan cloud computing? Ini menarik soalnya. Ketika kita bicara tentang database terdistribusi, itu saya teringat dengan cloud. Cloud salah satunya misalnya Drive, Google Drive, Dropbox, OneDrive, apapun itu. Bagaimana dengan? Apakah dia termasuk ya database terdistribusi? Kalau iya, penjelasannya seperti apa? Oke, silakan dijawab. Oke, seperti biasa di dalam dunia ini selain ada keuntungan juga ada kerugian, karena kita harus selalu balance, seimbang. Hidup itu seimbang, nggak rugi terus, nggak untung terus, nggak untung terus, nggak rugi terus gitu. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang keuntungannya menggunakan DBS, sekarang kita bicara tentang kerugiannya. Pertama, kerugiannya dari DBS adanya kurangnya pengalaman. Kenapa? Sistem DB terdistribusi bertujuan umum. Bertujuan umum ini tidak sering digunakan. Yang biasa digunakan adalah sistem prototype yang dibuat hanya untuk satu aplikasi. Jarang sekali orang membuat database yang sifatnya umum, general. Kenapa? Ini bisa untuk ini enggak. Biasanya saya membuat database apa? Database sistem keuangan, database sistem pegawai, database sistem nilai, database. Wah, ini gimana kalau digabungkan? Wah, susah, kompleks, sulit. Gimana ngaturnya? Enakan juga yang satu. Ini kurangnya pengalaman. Yang kedua, kompleksitas. Tadi sudah disebutkan. Masalah DBS lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen database terpusat. Biaya sistem terdistribusi membutuhkan tambahan hardware ya, untuk saling terkoneksinya kan, sehingga biaya hardware akan meningkat. Yang terpenting pada biaya ini adalah replikasi. Tadi kalau saya juga mengajarkan tentang disaster recovery. Dalam disaster recovery itu justru jauh lebih besar biayanya. Jauh lebih besar biayanya. Kenapa? Karena yang paling sulit adalah ketika akan meyakinkan pihak manajemen untuk menyediakan suatu infrastruktur yang tidak akan pernah mungkin digunakan. Mungkin tidak akan pernah digunakan, karena pasti harapannya tidak akan pernah digunakan. Tapi kalau tidak pernah digunakan, kenapa harus diadakan? Nah, itulah disaster recovery. Maksudnya apa? Jadi saya singgung sedikit. Dalam disaster recovery itu kita menyediakan suatu infrastruktur. Namanya infrastruktur berarti ada hardware, ada software, ada sistem yang berjalan. Bentuknya sama persis, minimal fungsi utamanya dengan sistem yang sedang berjalan, dan digunakan hanya jika terjadi suatu disaster. Ini istilah replikasi. Jadi benar-benar backupan, cadangan. Tapi dia harus sama dengan aslinya. Maksudnya apa? Kalau terjadi suatu disaster pada suatu sistem yang lagi berjalan, blek, misalnya rusak, runtuh, hancur, maka bisnis, karena disaster recovery nanti ada kaitan dengan business continuity. Business continuity itu kan keberlangsungan suatu bisnis. Ya, ujung-ujungnya kalian mempelajari database kan bisnis juga kan. Oke. Nah, bagaimana caranya jika terjadi disaster tapi bisnis tetap berjalan? Maka dengan disaster recovery, tadi kita sudah menyediakan suatu infrastruktur cadangan atau backupan. Begitu infrastruktur yang aslinya hancur, karena ada disaster, bisnis tetap berjalan. Gimana caranya? Karena langsung switch ke sistem backupan. Nah, itu bisa dibayangkan berapa biaya yang dibutuhkan. Maka sama dalam kerugian DDB juga seperti itu, replikasi. Kemudian kontrol distribusi sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi, maka kontrol terdistribusi menjadi suatu kerugian atau kekurangan dari masalah. Iya, kalau kontrolnya bagus. Ingat, semakin banyak kontrol, apalagi semakin yang kontrol itu makin banyak. Ya, yang utama siapa kan seperti itu. Kemudian dari sisi keamanan, tentu saja keamanan
Ini kalau dikatakan ngamanin satu rumah dengan ngamanin satu komplek, maka akan lebih aman, lebih mudah ngamanin satu rumah, ya kan? Ngamanin satu rumah itu kecil dan sudah tahu rumah saya misalnya pintu yang harus diamanin, jendela yang harus diamanin, celah-celah yang sudah jelas. Begitu ngamanin satu komplek terdiri dari berapa rumah? Banyak rumah, maka menjadi kerugian. Kenapa? Lebih ekstra lagi, ekstra suatu resource, oke? Dan perubahan yang sulit. Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke dalam database terdistribusi. Ini migrasi. Migrasi, yang namanya migrasi itu memang sulit. Kalau teman saya mengatakan perubahan memang menyakitkan, tetapi kalau tidak melakukan perubahan, artinya berada di situ-situ terus, juga lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Next, perancangan database terdistribusi. Alokasi data. Ada beberapa alternatif dasar untuk menyimpan atau menempatkan data. Partisi dan replikasi. Dalam skema partisi, database dibagi ke dalam sejumlah partisi yang disjoin, yang masing-masing ditempatkan di saat yang berbeda. Perancangan replikasi dibedakan atas full replication ataupun full duplicated, di mana seluruh database ditempatkan di masing-masing site. Atau partially replicated, yaitu masing-masing partisi dari database disimpan di lebih dari satu site tetapi tidak di semua site. Ini adalah suatu mekanisme saja. Seperti saya katakan, keuntungan dan kerugiannya itu mohon diperhatikan bagi yang sedang melakukan perancangan database. Kenapa? Bisa jadi nih. Bisa jadi karena nanti ada pengembangan lainnya, faktor-faktor lainnya, ketika kita harus menentukan fully replication atau partial replication. Itu ada pertimbangan lainnya. Nah, ada dua perancangan dasar, yaitu fragmentasi, pemisahan database ke dalam partisi-partisi yang disebut dengan fragmen, dan didistribusi. Kalau fragmentasi, ini relasi dibagi ke dalam beberapa fragmen, masing-masing disimpan di site yang berbeda. Ada dua strategi. Yang pertama fragmentasi horizontal dan yang kedua vertikal. Kalau yang horizontal ini berdasarkan tuple. Nih, kalau masalah tuple kalian lebih tahu nih, kan? Sudah belajar database kan? Setiap fragmen memiliki subset dari tuple relasi. Relasi R dibagi ke dalam sejumlah subset R1, R2, dan sampai dengan Rn. Masing-masing berisi dari sejumlah tuple relasi R. Dan masing-masing tuple relasi R harus merupakan satu dari fragmen-fragmen tersebut. Sehingga relasi awalnya dapat dibentuk kembali. Suatu fragmen didefinisikan sebagai seleksi pada relasi global R. Nah, sebuah predikat PI ini digunakan untuk menyusun fragmen R. Jadi RI sama dengan, ini saya lupa fungsi matematikanya apa. Tahu ya, PI jadi fungsi R. Pembentukan kembali dilakukan dengan menggabungkan seluruh fragmen yang ada. Jadi kalau saya melihat tentang database ini, saya ingatnya kalau di orang jaringan nih bicara tentang fragmentasi, karena dalam jaringan juga ada namanya fragmentasi. Ketika komunikasi data yang akan dikirimkan, itu akan mengalami fragmentasi di 7OC layer. Kita udah membahas tentang 7OC layer kan. Di 7OC layer itu data di setiap layer itu ada fragmen. Kemudian setiap fragmen dari data tersebut akan diberikan header. Tujuannya apa? Tiada lain kalau begitu dikirimkan di jaringan, karena begitu dikirimkan di jaringan kita tidak pernah tahu yang satu paket satu lewatnya jalur mana, yang satu lewatnya jalur mana, yang satu lewat jalur mana. Sampai di sana di tempat tujuan itu harus dikumpulin lagi. Kalau tidak ada tadi yang cap-cap atau header tersebut, dan hal ini pada saat proses pembentukan lagi, nah bisa kelabakan, bisa jadi nanti data yang diterima itu berantakan, tidak tersusun. Bahkan di dalam fragmentasi itu ada namanya sequential number, yaitu apa? Susunan agar tahu urutannya. Kamu urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, seperti itu. Yang kedua, fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal dari R besar ini melibatkan beberapa subset R1, R2, Rn. Dari R sedemikian sehingga fungsi UN, I ini fungsi U apa ya? Jujur saya udah lupa dengan materi-materi tentang yang fungsi-fungsi seperti ini. Ya, kalian lebih tahu lah. Kalian lebih tahu yang sudah mempelajari tentang data. Tapi kalau saya dari sisi jaringannya no problem.
Jadi kita lewat saja ya. Setiap fragmen RI dari R didefinisikan sebagai berikut fungsinya. Pembentukan kembali dengan menggunakan join natural. Oke, seperti ini. Fragmentasi vertikal dibuat dengan menambahkan atribut khusus yaitu tuple ID yang merupakan alamat fisik atau logika untuk tuple dan menjadi kunci pada skema. Tetapi tuple ID tidak diperlihatkan ke user. Contohnya seperti ini. Ini kalau saya di kampus biasanya kalau urusan database saya serahkan ke ahlinya. Saya biasanya masih bertanya juga ke rekan saya, dosen-dosen yang ahlinya database. Itu saya tanya tentang database-nya. Nah, begitu bicara tentang data sistem terdistribusinya, bagaimana si database tersebut akan dikirimkan lewat jaringan, itu baru giliran saya yang menjelaskan seperti itu. Tapi ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian. Ini contoh-contoh dari ya, tadi yang sudah dijelaskan. Misal ada deposit, branch, account number, customer number, balance, nilai-nilainya. Kalau menggunakan fragmentasi horizontal, berarti hillside, hillside, hillside. Makanya yang seperti ini, yang menggunakan baris yang diambil. Oke, yang valley digabungkan. Oke. Sementara kalau untuk menggunakan fragmentasi vertikal, oke, ini yang diambil. Deposit schema tree, branch name, customer name, tuple ID, bukan tuple ID. Adanya tuple ID. Kemudian skema 4-nya account number, balance, tuple ID diambil per apa ini namanya? Kolom. Nah, ya. Jadi kalau horizontal itu per baris, kalau untuk vertikal per kolom. Ya, kalau database kan bicara tentang baris dan kolom kan. Seperti itu. Oke. Dan pembentukan kembalinya dengan rumus yang sama seperti ini disebutkan. Mengaplikasikan seperti inilah pembentukan kembalinya. Yang ketiga, fragmentasi campuran terdiri dari mengaplikasikan fragmentasi horizontal terhadap fragmen vertikal. Kemudian mengaplikasikan fragmentasi vertikal terhadap fragmen horizontal. Wah, cukup lumayan ya. Silakanlah. Tetapi pada intinya kalau yang suka pakai horizontal, kita melakukan fragmentasi itu berdasarkan baris yang sama. Oke. Sementara kalau pakai yang vertikal, ada horizontalnya. Yang vertikal itu kita menggunakan kolom, dan ketika kita menggunakan kolom, kita butuh ID. Tujuannya apa? Ketika kolomnya itu sama, oke, kita melihat berdasarkan tuple ID tersebut. Oke, baik. Itu saja. Sekarang lanjut replikasi. Jika relasi R direplikasi, salinan dari relasi R disimpan di 2 atau lebih site. Yang namanya replikasi kan menyimpan. Ini baru orang jaringan nih, menyimpan. Full replication menyimpan salinan di setiap site dari sistem. Fragmen dapat direplikasi. Misal ada sistem terdistribusi dari S1, S2 sampai S10. Salinan fragmen deposit 3A pada site S1, S3, dan S7. Salinan deposit 3B pada site S7 dan S10. Dan salinan deposit 4 ada pada site S2, S8, dan S9. Keuntungan dan kerugian dari replikasi. Pertama, availability. Jika satu site yang berisi relasi R gagal, maka relasi R masih didapat di site yang lain. Sistem dapat melanjutkan proses meskipun satu site mengalami kegagalan. 2. Meningkatkan paralel. Beberapa site dapat memproses query terhadap R secara paralel. Semakin banyak ada replikasi, semakin besar kesempatan data yang dibutuhkan ditemukan pada site di mana transaksi dijalankan. Replikasi data ini meminimalkan pergerakan data di antara site. Meningkatkan overhead update. Sistem harus memastikan bahwa semua replikasi dari relasi R konsisten. Karena kalau tidak akan terjadi kesalahan komputasi dimanapun R diupdate, update ini harus disebar ke seluruh site. Replikasi meningkatkan kinerja operasi baca dan meningkatkan availability pembacaan data. Transaksi update meningkatkan overhead. Masalah pengontrolan konkurensi update data yang direplikasi semakin kompleks dari pendekatan pusat. Cara sederhana adalah membuat salinan utama dari R, misalnya R di sistem perbankan. Rekening dapat dihubungkan dengan site di mana rekening tersebut dibuka. Pernah kalian tabungan untuk membuka dan menutup tabungan, silakan datang ke tempat Anda membuka. Itu saya pernah seperti itu. Nggak tahu kalau yang sekarang. Yang sekarang itu buka tabungan aja kalau nggak salah bisa lewat online kan. Nah, itu mungkin semakin canggih kali ya. Database-nya kayak gimana ya? Sudah tidak seperti ini kali ya. Ya. Itu perkembangan teknologi yang saat ini yang harus kita pelajari.
Oke, selanjutnya transparansi pada DDBMS. Transparansi pada DDBMS merupakan pemisahan dari semantik level tingkat tinggi dari implementasi level rendah, atau sistem transparansi menyembunyikan rincian implementasi dari user. Tidak mudah dalam menggambarkan tingkat transparansi yang jelas. Dengan adanya transparansi bahasa sebagai lapisan generik, membuat user memiliki akses terhadap data bertingkat tinggi. Ada GL, ada GUI, ada akses bahasa natural, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk transparansi misalnya yang pertama adalah data independence. Di sini kebebasan data menjadi bentuk dasar transparansi yang terlihat di DBMS. Kebebasan data berarti kekebalan dari aplikasi user untuk mengubah definisi dan organisasi data, dan sebaliknya. Definisi data dapat terjadi dalam dua tahap. Pada satu level, struktur logika dari data dispesifikasikan, dan pada level yang lain, struktur fisik dari data didefinisikan. Ada dua tipe kebebasan data. Pertama, bebas secara logik, dan yang kedua, bebas secara fisik. Secara logik maksudnya kekebalan aplikasi user untuk mengubah struktur logika database. Secara umum, jika aplikasi user dioperasikan pada sebuah subset atribusi relasi, maka tidak ada pengaruh yang terjadi jika atribut baru ditambahkan ke relasi yang sama. Sementara dari sisi fisik, berhubungan dengan penyembunyian rincian struktur penyimpanan dari aplikasi user. Saat aplikasi user ditulis, rincian dari organisasi data secara fisik tidak perlu diperhatikan. Organisasi data apapun dapat dipakai. Nanti kita bahas. Saya kalau bahas dari sisi keamanan justru menarik sebetulnya. Justru menarik karena apa? Karena adanya misconfiguration dari masalah ini. Seru sekali. Oke, transparansi jaringan terdistribusi. Dalam sistem terpusat hanya satu sumber yang dipelihara user, yaitu data sistem penyimpanan. Sementara dalam manajemen database terdistribusi ada sumber kedua yang perlu dipelihara, yaitu jaringan. User perlu dilindungi dari detail operasi jaringan. Tidak perlu ada perbedaan antara aplikasi database yang berjalan di DB terpusat dan yang terdistribusi. Akan baik jika memiliki keseragaman dalam operasi yang diakses. Dan jika ingin mengcopy sebuah file, perintah yang digunakan seharusnya sama untuk pengkopian dalam satu mesin atau antar mesin yang terhubung dengan jaringan. Sayangnya, banyak OS untuk jaringan yang belum menyediakan transparansi. Contoh, perintah copy. Ini kalau yang di satu mesin, source file, target file. Tetapi kalau RCP, ini ada R-nya. R-nya apa? Remote. Maksudnya apa? Ini di sistem terdistribusi. Oke. Transparansi lokal merupakan transparansi terhadap perintah yang bebas digunakan pada lokasi data maupun pada sistem di mana operasi berjalan. Sementara transparansi penamaan, ini berarti nama yang unik diberikan ke setiap objek database. Caranya dengan menambahkan nama lokasi atau identifier sebagai bagian dari nama objek. Sistem yang bertanggung jawab memberikan penamaan terhadap objek agar menjadi unik. Dan untuk transparansi replikasi, data yang mudah diakses oleh user dapat ditempatkan pada mesin lokal user seperti mesin user lain dengan akses data yang sama. Jika satu mesin gagal, salinan data masih ada pada lokasi mesin yang lain dalam jaringan. Keputusan direplikasi atau tidak dan berapa banyak salinan dari objek database ini bergantung pada tingkatan aplikasi user. Tetapi, replikasi menyebabkan masalah dalam mengupdate database. Jika aplikasi user berorientasi pada update, sebaiknya tidak perlu ada banyak salinan data. Kemudian transparansi fragmentasi. Fragmentasi dapat mengurangi efek negatif dari replikasi. Setiap salinan tidak merupakan salinan penuh, tetapi hanya sebuah subset saja. Jadi ruang yang dibutuhkan lebih sedikit dan item data lebih sedikit untuk dipelihara. Saat objek database difragment, masalah menangani query user akan timbul. Masalah menangani strategi memproses query berdasarkan fragment dibandingkan relasi, meskipun query dibuat kemudian. Bentuk translasi ini disebut sebagai query global ke beberapa query fragment. Oke, siapa yang menyediakan transparansi kalau gitu pertanyaannya? Penyediaan transparansi perlu melihat lapisan transparansi. Ada 3 lapisan transparansi yang berbeda yang dapat saling menguntungkan secara eksklusif dalam penyediaan servis, meskipun lebih sesuai untuk ditinjau sebagai tambahan. Tanggung jawab dalam menyediakan akses data yang transparan adalah akses lapisan. Transparansi dimulai dari transparansi bahasa yang menerjemahkan servis yang diminta ke operasi yang dibutuhkan. Compiler atau interpreter mengambil alih tugas dan tidak ada servis transparan disediakan untuk compiler atau interpreter.
Sementara lapisan kedua adalah transparansi di level sistem operasi. Penyediaan akses transparan ke sumber daya di level OS diperluas ke distribusi, di mana manajemen jaringan diambil alih OS terdistribusi. Sayangnya, tidak semua OS memiliki manajemen jaringan ini. Ya. Karena tidak semua OS adalah OS jaringan. Oke, tapi OS jaringan bisa juga sebagai OS. Gitu. Lapisan ketiga pada DBMS. DBMS bertindak sebagai operasi yang terintegrasi dan sistem manajemen database. Yang khas adalah pembuatan DBMS pada komputer general purpose yang berjalan di beberapa OS pada lingkungan ini. Transparansi dan dukungan fungsi DB yang disediakan untuk perancangan DBMS sangat minimal dan khas ke operasi dasar untuk menjalankan tugas khusus. Jadi DBMS bertanggung jawab untuk membuat semua translasi yang berarti dari OS ke interface user yang lebih tinggi. Makanya orang database mainnya di DBMS. Ada lagi RDBMS, ya kan? Itu orang jaringan yang kita, orang database yang kita. Nah, akhirnya pada bagian saya juga, yaitu client server. Kalau sudah melihat ini tuh, semangat saya itu timbul kembali. Kenapa? Nah, kalau udah lihat gambar-gambar gini, ini orang jaringan. Ini orang jaringan ya mas. Baik, ini bicara tentang file server, client server. Ini topologinya, ini gambarannya. Ini servernya, ada database-nya. Oke, ini workstation LAN. Ini yang akan mengakses ke database ini. Di lingkungan file server, pemrosesan didistribusikan ke jaringan yang local area network atau LAN. File server menunjang kebutuhan file dengan aplikasi-aplikasi dan DBMS. Aplikasi dan DBMS bekerja pada masing-masing workstation. Permintaan file dari file server diilustrasi pada gambar di atas. File server bertindak sebagai sebuah drive hard disk yang dapat dipakai bersama. Jadi database-nya di sini nih. DBMS pada masing-masing workstation mengirimkan permintaan ke file server untuk seluruh data yang dibutuhkan DBMS yang sini. Jadi DBMS-nya di sini. Ingat, DBMS kan software, kan? Sementara datanya itu ada di sini. Datanya ada di sini. Jadi ada request for data, file return. Jadi inilah jantungnya. Makanya di dalam keamanan jaringan, database itu disimpan yang paling belakang. Ada tier, lapisan. Kenapa? Jantungnya. Database ini jantungnya. Sementara perangkat-perangkat jaringan di depannya itu adalah pasukan-pasukan pelindungnya. Yang dilindungi apa? Ya ini database ini. Kenapa? Kita bayangkan. Isi database. Apa saja? Data. Apa saja menjadi data? Misal, PIN. Data rahasia. Apalagi? Data-data yang sangat sensitif. Ini sih. Jadi keamanan jaringan itu sebenarnya tidak lain mengamankan ya ini. Makanya posisi dia di dalam jaringan itu ada lapisan-lapisan lagi, dia yang paling belakang. Jadi kalau ingin akses database di depan mau pakai DBMS, RDBMS, mau apapun juga, oke, itu harus melewati sekian protokol untuk bisa akses. Kenapa? Kalau ini berhasil di sabotase, maka keamanan yang di depan ini menjadi percuma. Data bank misalnya, yang menjadi penting dari bank apa? Datanya kan, si A punya deposito misalnya 1 miliar, kan adanya di database, bukan uangnya. Ingat loh, sekarang tuh bukan uangnya nggak tahu, yang orang lihat kan datanya. Makanya di dunia hacking, kalau orang bisa berhasil menembus database-nya sebuah bank, nah, saya punya rekening di sana, berhasil masuk database-nya. Iseng-iseng saya tambahkan, ya nggak banyak-banyak sih, nggak angka, saya cuma nambahin 0 kok. Yang tadinya saya punya tabungan misalnya 100.000, saya tambahin 03 aja ya, cukup kali. Nggak, cuma nambahin 03 di belakang. Dan apa yang dia rubah? Database-nya. Itu kenapa? Database itu menjadi jantungnya. Oke. Ini perintah-perintahnya standar lah, seperti database, select, fname, igname, from, dari mana, where, kemana. File server tidak mempunyai pengetahuan SQL, DBMS harus meminta file untuk berhubungan dengan relasi branch dan staff
dari file server. Kerugiannya menggunakan arsitektur file server, adanya lalu lintas network, adanya salinan DBMS dibutuhkan pada masing-masing workstation. Konkurensi, recovery, dan integrity control lebih kompleks karena multiple DBMS mengakses file yang dapat dipakai bersama. Jadi kalau 1, 2, 3 workstation ini mengakses dalam waktu yang bersamaan, ini mumet juga database seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teorinya, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk prakteknya silakan kalian praktekkan untuk database manajemen. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dipelajari dalam mata kuliah database. Oke, itu menjadi praktek kita untuk sistem terdistribusi pada bagian database terdistribusi. Itu saja, jadi saya tidak akan share video untuk prakteknya. Mungkin nanti kita ketemu lagi untuk praktek-praktek itu ketika bahas tentang keamanan, karena ada satu materi di dalam sistem terdistribusi yaitu materi tentang keamanan. Bagaimanapun juga keamanan menjadi suatu isu yang tidak kalah pentingnya ibaratnya dalam sistem terdistribusi. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam database ada keamanannya, dalam transaction database ada keamanannya. Jadi bagaimanapun juga keamanan itu melekat di dalam sistem terdistribusi yang perlu dibahas. Mungkin tidak akan sedetail orang jaringan mempelajari tentang keamanan, tetapi saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya umum, dasar, dan mudah difahami, dan juga ada praktek-prakteknya. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.